Kopi Panas, kajian opini terpanas yang dilakukan oleh anak-anak Sospolmar untuk membahas isu-isu terpanas yang ada saat ini. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang makin hari makin dekat. Bukan mantan, tapi abrasi pantai. Kenapa bisa kejadian? Siapa yang terdampak? Dan harus gimana? Via Justitia Ruat Galum. Check this out. Assalamualaikum, Jum. Waalaikumsalam. Dari mana, Bos? Biasa. Lemes amat. Banyak tugas. Iyalah, biasa tugas lo. Emang kelihatan banget apa? Iya. Siapanya apa nih hari ini? Biasa lah. Masem bukannya. Emang kalian gak ngikutin isu yang sekarang apa? Apa tuh emang? Kalian boleh ikutin ini dah, apa? Kalian bisa lihat di akun Instagram Cilacap ID. Nah, di sana tuh ngejelasin bahwa kondisi Cilacap sekarang. Contohnya tuh kayak di wilayah Lengkong sama Linong. Terus emang lagi rame apa di Lengkong? Nah, aku sih sebenarnya belum nyoba benar-benar ke sana. Cuman aku dapat info dari beberapa narasumber. Katanya di Lengkong tuh kejadian abrasi. Nah, abrasinya ini menyebabkan nelayan-nelayan di sana tuh benar-benar kehilangan pekerjaan. Dan di Winong sendiri baru abrasi sih. Cuman benar-benar yang baru kedampak itu di Lengkong. Benar-benar mata pencaharian masyarakat sana tuh terputus lah gara-gara abrasi ini. Oh iya, aku juga pernah dengar dari temanku, katanya di situ juga nelayan juga susah buat nyari ikan. Katanya tuh adanya PLTU, ruang lingkup mereka tuh terbatas gitu. Kayak mungkin yang sebelumnya misal melaut 5 kilo sekarang lebih jauh ke sana. Berarti kan itu kan ketambahan bahan bakar juga lebih mahal. Nah, di situ juga adanya PLTU. Nah, ekologi di sekitar itu tuh katanya ini rusak gara-gara penyimpanan itu, gara-gara PLTU juga. Katanya sih gitu. Berarti udah separah itu ya di sana? Iya, sebenarnya udah parah sih. Dan jadi nelayan yang pindah ke Pantai Mingan itu nelayan yang di Lengkong juga kah? Iya, nelayan juga gitu. Mereka tuh pindah ke sebelah. Nah, jadi itu juga ya sama, menambah bahan bakar juga kan, menambah biaya juga. Nah, katanya juga di Lengkong udah ini TPI Lengkong juga udah tutup gara-gara pendapatan mereka tuh turun gitu. Jadi itu TPI-nya nggak bisa ngebiayain para pekerjanya, katanya segitu. Berarti Kasihan banget sih. nambah bahan bakar naik, sedangkan mereka pendapatannya aja diturunin. Gimana tuh? Sepadan juga. Kasihan sih. Nah, mungkin dari narasumber juga ya, mereka tuh juga ngasih tahu kan, katanya biasanya tuh mereka tuh butuh peran mahasiswa katanya. Kenapa butuh peran mahasiswa? Dan rata-rata kata mereka tuh mahasiswa yang kesana tuh bukan buat menelusurin isu lingkungan yang ada di sana. Mereka lebih ke kayak ya udah kita ngomongin tentang PLTU gitu, tapi nggak ngomongin tentang isu yang disebabkan oleh si industri ini gitu. Dan masyarakat sana tuh menanyakan gitu peran mahasiswa yang dekat-dekat sini tuh gimana gitu. Kita tuh seperti berjalan sendiri lah. Istilahnya gimana ya? Kayak seharusnya mahasiswa menyuarakan lah ini. Dari mereka tuh berkeinginan buat ya setidaknya ada rasa simpati dari mahasiswa untuk mengangkat isu-isu ini. Sebagai anak muda lah ya. Ya betul. Kita kan mahasiswa ya. Kita tuh bagian dari masyarakat juga. Kalau kita siapa lagi kan yang buat menyuarakan, itu tuh kita sebagai mahasiswa harus menyadarkan lah teman-teman kita semuanya buat bergerak bareng-bareng. Ini tuh nggak benar, ini tuh merugikan. Ya walaupun mereka bilang ini buat rakyat lah segala macam, tapi kan pada kenyataannya ini adalah pengerusakan lingkungan dan Merugikan kita juga nggak sih? Iya, benar. Itu perlu dikaji. Ini siapa? Saya Mas. Kalau tanggapan dari Kal sendiri sih tentang ini gimana? Kalau dari aku sih isu Lengkong. ini sih ya jatuhnya tuh karena kan PLTU itu kan harusnya mengeluarkan dana untuk mengatasi ini. Tapi katanya cuman mengatasi apa itu? Pakai backwater atau pembangunan itu. Nah meskipun ada itu kan nggak ngejamin abrasinya juga berhenti kan, tetap kan. Dan itu cuman itu doang. Itu jahat sih kalau menurut aku ya, jahat banget karena nggak memikirkan oh iya nih masyarakat di sini tuh lagi keresahan loh.
Iya, iya. Ya seharusnya itu dulu yang diutamakan meskipun memang ada yang lebih penting ya. Tapi kan ini juga untuk masyarakatnya, kasihan yang nelayannya juga. Iya benar. Bener kan? Oke, menanggapi yang dari KL tadi, itu kan pembangunan di tepi pantai itu kan sebenarnya mencegah abrasi. Iya. Selain itu juga akses nelayan juga susah. Gitu. Nelayan itu kan pantai sebenarnya buat tempat pemberitaan kapal lah, Iya. perahunya mereka kan. Mm-mm. Kalau tidak ada itu kan di mana lagi mereka harus menempatkan. Nah itulah makanya tadi mereka pindah ke sebelah. Sebelah. Jadi ya diusahakan lah buat dari kita sendiri sebagai mahasiswa istilahnya peduli lah tentang di Cilacap ini sendiri. Karena kenapa dari kita kan dari mahasiswa EPIK itu sendiri ya, kita ngomongin tentang kelautan, apalagi dari diri sendiri kan jurusan ilmu kelautan sendiri ya. Yang pasti dari diriku sendiri pasti mengajak mahasiswa ilmu kelautan itu sendiri lah, karena emang ya ini ruang lingkup kita gitu. Mereka nggak usah jauh-jauh ngomongin tentang isu apalah yang ada, emang itu penting. Misal kayak isu perubahan cuaca yang ada di lautan itu emang penting. Cuman isu yang benar-benar genting bagi mahasiswa FPIK itu sendiri ya ini sebenarnya. Yeah. Makanya kita sekarang tuh sebisa mungkin mengawal isu ini bersama gitu. Berarti kita harus aware lah ya kalau Iya. sebagai mahasiswa. Apalagi kita di FP kan berkesimpungan di maritimnya ya. Betul. Terus kalau dengar-dengar lagi, yang dulu itu apa sih isu pagar laut itu? Oh, itu. yang pembongkaran pagar Iya. laut yang berlarut-larut itu ya. Sampai sekarang gimana tuh? Tahu deh. Setahu ya. Tenggelam ya udah hilang. Aneh. Tahu gue sendiri tuh gini, kemarin tuh kan emang pagar laut tuh, nah gini lucunya di Indonesia pelakunya sendiri tuh belum ketemu. Nah kemarin tuh baru ditangkap tuh pemerintah daerah di sana. Nah, lucunya tuh pelakunya belum ketemu dan dijanjikan oleh pemerintah tuh bakal dicabut semuanya tuh pagar laut tuh bakal dicabut. Nah memang dicabut beberapa kilometer, cuman dari sekarang infonya tuh belum pasti gitu. Udah dicabut semua apa belum? Sampai sekarang belum ada pergerakan lagi nih. Ya. Jadi kita harus menanyakan kepada siapa aja. Tapi itu kan sebagai pesiberan tuh pemanis aja dia. Oh, Untuk menenangkan lah ya. Tapi udah tahap pembongkaran ya sih. Udah kemarin tuh infonya tuh udah di tahap pembongkaran, cuman belum lanjut lagi. Setahu aku tuh belum lanjut sampai sekarang. Sampai ada kemarin tuh menteri yang ngomong, kan sekarang lagi ramai isunya yang gas ya. Kok masih ngomongin pagar laut? Nah, ya itulah ada oknum mungkin di Indonesia itu bisa disebut oknum lah ya. Ya. Tapi oknum di Indonesia sih terlalu banyak nih. Iya. Apa sih bilang oknum? Dan juga pelaku apa sih oknum-oknumnya tuh lebih ditutupin gitu. Ya. Kayak kenapa nggak mau itu untuk dikasih apa kek, hukuman kek apa kek, kok ditutupin gini kayak aib amat. Kan emang Aduh, offense. aduh, agak kali ya. Aja ya. Tapi itu menanggapi yang Fatih dan tadi kan ada yang bilang tuh oknum. Ya. Kenapa sih masih membahas pagar laut? Nah, sekarang ada gas. Nah, itu tuh peran pemerintahnya itu di mana? Maksudnya? Kan ada ya udah yang bidang gas ya yang ngurusin gas, yang laut tuh laut. Iya juga. Kenapa ya, orang yang Mas. bersangkutan dengan laut mereka ngurusinnya gas? Ya udah mereka selesaikan yang tugas mereka yang di kelautan itu yang berarti. Mungkin kemarin tuh gini maksud dia tuh maksud si orang yang bilang itu tuh gini. Nah kemarin kan lagi isu-isu yang gas rame ya, yang kelangkaan gas kan. Nah ada reporter yang bilang ke seseorang itu. Nah dia tuh bilang katanya, Pak ini gimana isu pagar laut? Nah dia sendiri bilang katanya karena isu pagar laut tuh kan naik tuh, gara-gara ada isu gas tuh ketutup lah ini ya. Nah si orang itu tuh mungkin bilangnya tuh yang lagi viral tuh kan gas, kenapa masih ngomongin pagar laut? Mungkin maksudnya gitu. Nah, itu seorang yang gak boleh dicontoh. Ya, berarti isu gas itu sebenarnya cuma mau nutupin isu pagar laut itu kan? Pengalihan isu. Ya, terlalu banyak pengalihan isu di Indonesia ya Ya, guys. demi menutupi ujung-ujungnya hilang nggak tahu kemana info. Iya. Dan sekarang bahkan isu pagar laut udah sedikit dibahas, Iya. udah sedikit nggak dipublik sama. Udah benar-benar tenggelam ya. Nah makanya itu
disitulah peran kita harus makin sebagai mahasiswa kita harus Kalau dari kamu sendiri gimana tuh, kayak kita ngawalnya biar keangkat lagi tuh gimana gitu? Nah itu tuh kita sebagai mahasiswa harus mengawal isu yang ada, tidak terpengaruh oleh isu lain, karena kita sebagai mahasiswa caranya gimana? Lebih yang mudahnya itu kita pakai ya sekarang sosial media, kita bisa diunggah, disebarkan, sebarluaskan pada teman-teman, keluarga lain. Itu kan bisa membantu untuk menaikkan isu tersebut. Nah, kenapa itu naik? Ya itu salah satunya gara-gara sosial media tersebut. Itu suatu platform aksi sebenarnya, platform aksi. Kita tuh aksi nggak di jalan, tapi kita bisa aksi media. Contohnya pakai sosial media tersebut. Nah itu kita sebagai mahasiswa gitu. Selain itu, kita juga adakan diskusi seperti ini. Ya, nyantai lah. Mungkin ke teman-teman kita, ketika kita menyampaikan ke teman-teman kita, tidak menutup kemungkinan teman-teman kita pun akan membahas hal tersebut yang sama. Jadi, nah itu kan tidak menutup kemungkinan bagi mereka tuh untuk menyebar luas itu, menyebar gitu. Berarti sekarang mah lebih gampang ya, kan karena udah ada sosial media gitu, jadi kita lebih bisa. Terus kalau dari tanggapan lu gimana? Mungkin kita tuh sekarang susah ya buat ngajak orang. Contohnya ya mahasiswa sekarang. Mungkin itu PR kita lagi. Contohnya sekarang ya isu Cilacap aja lah. Banyak orang yang dari FPIK tuh mungkin nggak tahu apa sih di Cilacap tuh lagi gimana. Iya benar, kayak kondisi gimana gitu. Apa yang mereka hadapi. Dari mereka nggak tahu. Contohnya tuh kemarin pas gua rapen, dari mereka tuh gini. Kan ada salah satu bidang tuh dia tuh pengen nge-expose isu yang lagi trending katanya di Instagram. Terus mereka bilang tuh mau naikin isu tentang perubahan iklim atau gimana ya, gue lupa. Nah cuman dari diri sendiri menyarankan, aku udah ngobrol sama beberapa narasumber, kenapa nggak ngomongin tentang Cilacap aja yang lebih dekat dan relevan sama kita? Karena dari masyarakat sana sendiri pun kan udah bilang kan, mereka tuh udah mengungkapkan keresahannya mereka. Keresahan. Kenapa dari mahasiswa pun nggak ada yang naik? Aware ya. Nggak ada yang aware gitu. Ya, nah kemarin tuh dari aku bilang sendiri gitu kan, dan dari diri mereka, aku nggak tahu ya. Mungkin mereka punya kesibukan masing-masing. Dari mereka juga agak sedikit kaget mengetahui bahwa Cilacap tuh udah seburuk ini. Abrasi tuh udah sampai bikin nelayan kehilangan pekerjaan gitu. Mereka juga nggak tahu sama sekali, serius. Dan aku nyaranin gitu, dan harapan dari diri aku sendiri lah. Mereka benar-benar mendengar saran dari aku dan ya mempertimbangkan kembali untuk mengganti isu ini lah. Terus ngomong-ngomong tadi katanya kayak kita harus ngadain diskusi santai kayak gini. Kan biasanya remaja sekarang itu kayak justru menolak loh apa adanya diskusi kayak gini. Terus tanggapan kamu gimana, Ci? Nah itu, kan kemarin aku pernah ngajak temen aku bahas mengenai pagar laut, karena kan banyak dosen juga yang menyinggung masalah pagar laut selagi kita kan mahasiswa perikanan ya. Tapi tanggapan teman aku, tahu kalian jawab apa? Ya pemerintahannya aja nggak ngurusin, kenapa kita harus ikut repot-repot ngurusin ini? Kayak gitu guys. Nah itu tuh kesalahan besar sebagai mahasiswa. Karena siapa lagi yang meluruskan jalannya pemerintahan yang bengkok ini? Siapa lagi kalau bukan kita? Nah itu tuh sebenarnya kita bisa ajak, jangan dibungkus pembahasannya itu jangan terlalu terbuka, tapi dibungkus dulu dengan yang apalah itu pembahasan yang mereka sukai. Contohnya ya, misalnya ada yang viral nih, apa nih peraturan ini nih misal viral, wah gini. Nah itu tuh nanti seiring berjalannya waktu kita bisa masuk sedikit demi sedikit gitu. Nah itu tuh menurutku caraku begitulah, bisa diaplikasikan begitu ya, masuk secara perlahan, jangan terlalu menusuk. Kalau aku menanggapi yang dari jawaban teman kamu ya, kan dia bilang itu kan urusan pemerintah. Iya. Ya, kita kalau ngandelin pemerintah emang suara kita selalu didengar. Ya enggak kan. Jadi karena ya udah kalau misalnya memang nggak didengar, ya udah kita yang berontak. Gitu loh, kita yang maju gitu. Ya kalau kita diam aja, mau sampai kapan kayak gini? Ya betul. Karena setahu aku sendiri kan peran mahasiswa tuh di luar dari aku sendiri pernah lihat ya, kayak contohnya tuh kayak diagram gitu lah, ada diagram yang
melihatnya diagram aliran tuh dari rakyat ke apa ya, bukan langsung pemerintahan kayak ke pemerintah daerah dulu, ke pemerintahan, ntar tuh ujung-ujungnya ke presidenan. Nah, mahasiswa itu di luar dari itu dan di luar dari diagram itu. Jadi mahasiswa itu yang benar-benar harus di luar dari itu, nggak boleh masuk ke dalam politiknya itu. Mereka ya menyuarakan itu, nggak masuk ke dalam konstitusi itu, nggak masuk ke dalam salah satunya. Ya, jadi benar yang ketika kata EKL, kenapa kita harus menunggu pemerintah? Iya. Ya pemerintahnya aja mungkin nggak tahu cara bergeraknya gimana. Ya, karena ya nunggu pemerintah sendiri sampai kapan juga tuh. Mau sampai kapan? Iya. Mahasiswa aja nggak dimasukin ke diagram kan? Kalau dari kalian sendiri kayak cara biar numbuhin ketertarikan di diri mahasiswa itu sendiri, biar aware terhadap wilayah maritim kita tuh gimana gitu? Satu menurutku, ini pendapatku ya pribadi. Gimana cara kita menarik? Nah, kita tuh menyebarkan hal-hal yang negatif, ya, itu emang negatif kan? Iya. Itu kan. Jadi gini loh, bro, ini merugikan loh, ini merugikan rakyat, bagi kita semua. Nanti ini rusak. Kalau kalian ini rusak, nah ketika lo rusak, itu kan bidang kita. Kita tuh jadi lebih berat untuk mengatasi hal tersebut. Gitu. Jadi tuh kita membawakan hal yang emang harus dibereskan gitu, gitu. Dan kita sebagai mahasiswa ilmu kelautan perikanan, dan nantinya kita akan menjadi penghidup atau pelestari lah di wilayah kelautan tersebut. Mungkin dari KL sendiri gimana? Kalau dari aku sih setuju ya sama Jabar. Cuman kan kita nggak bisa mengkontrol orang untuk tertarik. Karena kan kebanyakan orang zaman sekarang tuh ya udah bodo amat gitu. Iya. Dari orang itu sendiri. Kalau misalnya kita udah ngasih tahu nih bla 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 bla, tapi dari hatinya, gue nggak mau, percuma. Iya benar-benar. Bom suara aja kan. Nah, itu makanya kenapa aku juga tadi sempat dikasih tahu kan, masyarakat ini tuh lebih berharap sama mahasiswa. Mungkin mahasiswa tuh bisa dibilang tuh ras terkuat kali ya, ras terkuat untuk menyuarakan semuanya. Iya, Jadi iya. Masyarakat yang nggak tahu harus ngomong siapa, minta bantuan sama mahasiswa. Nah kita sebagai mahasiswa ya jangan tutup telinga, buka telinganya, buka telinganya, dengerin, bantu masyarakatnya. Itu kan juga buat kita juga kan, buat ya buat nanti benar tuh yang apa kedepannya nanti buat kita juga melestarikan. Ya, dari ya benar. Sebenarnya kalau kita ngomong pemerintah kan, nah ini aku tambah nih. Kemarin tuh narasumbernya bilang gini, aku nanya, Mbak, sebenarnya dari pemerintah daerah itu kan aku nanya, dari pemerintah daerah sana tuh udah ada tanggapan atau belum gitu, dan dari masyarakat itu udah minta pertanggungjawaban atau gimana gitu. Dan dari masyarakat sana tuh mereka bilang tuh katanya mereka udah ngomong kayak ini tuh harusnya gimana, kayak solusi dari semua permasalahan ini, dari yang nelayan yang pekerjaan, abrasi pantai itu yang mungkin masyarakat kehilangan tempat tinggal. Nah mereka udah minta solusi ke pemerintah daerahnya. Cuman dari pemerintah daerahnya tuh dia ngomong katanya ya udah ya kita nanti besok gini. Cuman itu tuh cuman kata-kata manis. Pernah. Nah benar. Kayak gimana ya? Diain aja dulu, Iya. aksinya mantaran gitu. Kayak gini lah, kalau misal anekdot mah Apa tuh, gimana tuh? Orang kan kalau misalkan diputusin pacarnya selalu bilang kalau misalkan jodoh mah bakal ketemu lagi. Nah itu kata-kata pasangannya Iya, kayak gitu. emang. Iya, contohnya kayak gitu lah. Tapi emang dalamnya sakit juga ya. Intinya gitu, sama mirip-mirip ngomongnya. Ya itu cuma janji manis doang. Nah dari janji manis itu, karena kan kita udah ngomong, masyarakat kan juga udah bersuara, tapi nggak didengar kan? Iya. Ya percuma juga nih kita ngomong lagi. Ya udah kita langsung aksi aja. Mau dibakar ke, mau dilemparin, nggak apa-apa. Kita melakukan aksi gitu, enggak itu bercanda. Dengan aksi entah itu demo, entah itu kita merangkul masyarakat untuk berontak. Gitu. Ya ini harus ada pergerakan harus diselesaikan. Jangan cuma ngomong doang. Kita semua nggak butuh omongan, nggak butuh janji. Nah mungkin dari aku sendiri kemarin tuh aku sempat ngomong-ngomong ke narasumbernya gini, sebenarnya kenapa aku pengen ngawal isu ini tuh, aku ada inisiatif gini, ide bahwa kenapa kita nggak ngedokumentasiin keadaan yang ada di sana. Yeah. Nah dari si
narasumbernya ini bilang katanya, wah itu nggak apa-apa, bagus katanya. Iya. Kenapa nggak langsung kayak gitu aja? Soalnya dari beberapa mahasiswa mungkin yang apatis tuh mereka kadang kan malas baca-baca kajian. Nah itu salah Dengan kita Iya lagi. komentar tuh dari mereka siapa tahu ada aware lah yang tadi. Yang tadinya tuh dari mereka benar-benar apatis, dari ngelihat video yang gimana keadaannya mungkin kelengkap atau diminum lah. Itu dari mereka ada simpati lah. Dan dari narasumbernya setuju. Itu juga yang bilang aku tadi, kita bangun secara rapi dan Nah, berarti karena emang sekarang tuh zamannya mau gampang, mereka males baca, maunya di yang menarik gitu. Kita lakuin apa yang mereka mau. Gen Z. Aish. Itu menjadi salah satu apa ya? Siapa tahu ya itu dorongan. Oh mereka tertarik. Oh iya benar. Ternyata tuh kayak gini. Oh, kita harus bersuara. Iya. Makin bersatu kan. Nah, harapan gue sih gitu sih. Sesudah aku menjalani hidup ini, ya dari mereka ada rasa ini lah. Walaupun mungkin kayak 1-2 orang yang kegertak lah, atau kepatik, minimal ada usaha dari aku dan itu tuh ngebuahin hasil gitu. Walaupun beberapa orang doang, nggak semua masyarakat itu mereka BM Epic semuanya aware nggak apa-apa. Ya di sini kan kita juga usahain juga. Kita bukan seorang yang bisa mengubah pemikiran orang juga. tapi kita bisa merubah negara ini jadi lebih baik. Terus tadi kan diomongin dampak-dampaknya doang nih, kayak menurut kalian ada nggak sih kayak sisi baiknya dari misalkan tadi abrasi, terus apa pagar laut gitu? Menurut kalian pandangan kalian sendiri gitu? Gini. Kayak sisi positifnya gitu. Tadi kan kita ngomongin Negatif. jelek-jeleknya doang kan. Nah, masalah suara itu kan teman-teman banyak yang tanya, kenapa sih kalian mikir sisi negatifnya mulu, nggak mikir positifnya dari pemerintah? Nah, aku ada nih Apa tuh? positifnya tapi gini, nggak terlalu banyak. Positifnya adalah Oke. ketika ada PLT, pasti dari masyarakat tersebut pasti mensepakatkan bahwa pekerja dari daerah tersebut. Jadi masyarakat sekitar itu bisa bekerja di daerah di perusahaan itu di PLT tersebut. Jadi ya mereka ada pekerjaan buat mereka. Nambah lapangan pekerjaan. Betul. Tapi emang ngebuka lapangan pekerjaan. Ngejamin. Ya itu perlu dipertanyakan lagi. Kita harus ada ya mungkin wawancara dari orang yang bersangkutan. Nah dari sebagai warga sekitar ya, nah aku tuh melihat ya orang-orang di situ kerja di PLTU tersebut. Jadi aku nggak terlalu pasti apa sih yang terdampak, apa sih yang mereka rasakan. Terus tadi ngomongin ngebuka lapangan pekerjaan, tapi kan aku denger lagi yang katanya di Cilacap juga yang PLTU apa ya, yang harus beli mesin nelayan itu harus beli mesin yang seharga berapa? Oh. Gimana itu? Oh iya, VMS. Nah, itu katanya nelayan diwajibkan beli itu. Iya. Buat apa? Buat mendeteksi bahwa adanya kapal. Gitu. Tapi ada positifnya juga gitu. Ketika kapal mereka hilang, kapal mereka bisa Terdeteksi. Ya, itu positifnya di situ kan baik kan, nanti bisa balik lagi kan. Pasti ada keluarga yang menunggu lah. Oke. Juga. Tapi di sisi lain mereka tuh tidak melihat bahwa pendapatan nelayan itu sebanyak itu. Tuh. Sebanding. Nggak segampang jok tuh. Iya. Tapi kenapa sih pemerintah harus supaya gitu? Kenapa? Nah, aku punya pemikiran. Kenapa nggak disubsidi aja gitu? Kayak mungkin harga mungkin 18 juta. Ya. Kan subsidi berapa lah? Ya setengahnya dari harga itu. Atau mungkin bisa bayar bertahap gitu. Mungkin ada garansi. Tapi sama aja gak sih kalau misalkan bikin subsidi gitu. Terus berarti itu tuh kalau dana kayak gitu berarti nggak diituin pemerintah ya? Enggak. Setahu enggak. Kalau buat kebijakan yang kurang nanti habis enggak. Dari mereka harus beli sendiri. Enggak ada uang turun dari pemerintah, nggak ada. Karena orang toh pemerintahnya sendiri yang mewajibin bahwa
setiap nelayan yang mau berlayar atau menangkap ikan tuh harus ada PMS. Ya, mereka juga mau tahu intinya. Tapi kan harganya nggak sebanding sama penghasilan mereka. Betul. Nah. Ya nggak aneh sih, maksudnya gimana ya negasinya? Tapi itu kenapa enggak mereka tuh enggak ini aja sih kayak subsidi aja gitu. Ya walaupun ada ujungnya ya salahnya gitu. Ya, soalnya kan penghasilannya itulah kadang ya nggak menentu gitu kan dengan cuaca. Kenapa sih pemerintah memaksakan hal yang tidak bisa dicapai? Kemungkinan bisa, tapi kan agak sulit. Kalau tidak dirubah dari atas, dari bawah gitu, dari peraturan yang ada. Banyakan nuntut. Banyak banget ya berarti Kebanyakan. isu. Ih, pusing ya. Iya. Makanya, iya yang tadi, jadi Iya, muka lu pantesan asem banget. karena gimana ya? Kita tuh mau ngawal isu yang satu, isu baru tuh selalu ada. Itu yang bikin pusing sih. Contohnya kayak ya takutnya tuh kalau isu ini kita bantarin, isunya bisa bakal kayak pagar laut. Isunya ketutup sama isu lain. Iya. Ya sebisa mungkin lah kita ngawal isu yang ya walaupun kita harus selalu ngawal isu yang ada ya. Kita prioritasin dulu yang sedang urgensi lah. Contohnya yang tadi abrasi dari daerah Lekong sama itu harapan sih. Dan semoga kedepannya lebih baik lah pemerintah kita. Iya ya, semoga Bisa terpecahkan semua ya, meskipun bertahap. Yang penting beres. Kita bisa merubah negara ini jadi lebih baik. dibukakan pemikiran pemerintahnya. Kalau itu susah nih. Ya gak apa walaupun kita berusaha dulu ya. Udah malam gak sih? Jam berapa, Pak? Udah jam 9, balik yuk. Ya boleh lah. Besok juga ada berangkat juga dari lain juga. Iya, kita nih. Ya besok juga ada kelas. Yuk. Ya, terus, besok tidur. Itu kopi panas nggak diminum-minum tuh? Lumayan. Iya, kayak isu terkini kita nih panas banget. Itu mah dingin bos. Dingin. Ya, Yang ini yang panas. coba seruput kopi panasnya. Yo. Kenapa? Sampai tumpah gitu. Panas Panas banget ya. Udah lah ya. Ya, baik. Balik ke. Udah jam 9. Besok kelas. Hati-hati di jalan. Yuk. Duluan ya. Hati. Baik juga Ini balik. Thank you ya. Next kita. Oke. Bye. Aku pengen Ada yang tinggal nggak?